Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali saya, Ruben Christian C, dapat hadir menyapa Anda dalam tayangan Warta Sepekan edisi 17 Januari 2021. Ibadah akan kita mulai sesaat lagi, namun terlebih dahulu kita akan menyaksikan informasi kegiatan gereja untuk sepekan ke depan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Di antaranya, Ibu Ten Fung Xiang 11 Januari, Bapak Yonas Teva 12 Januari, Ibu Melia Devita 14 Januari, dan Ibu Eni Maria 17 Januari. Tuhan Yesus memberkati. Good news setiap hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube GPT Tasikmalaya. COVID-72 dilaksanakan setiap hari Kamis jam 6 sore. Kami mengundang Bapak Ibu yang belum mengikuti Komsel untuk dapat bergabung dengan Komsel yang ada, serta menghubungi PKS Komsel masing-masing. Youth Eagle setiap hari Sabtu pukul 4 sore di channel YouTube GPT Tasikmalaya. Ibadah Gereja Anak Kolikit setiap hari Minggu pukul 9.30 di channel YouTube GPT Tasikmalaya. Mazmur 4 ayat 6 berkata, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan dapat menyalurkan berkatnya melalui amplop yang sudah disiapkan di kotak persembahan atau melalui rekening di bawah ini. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, ini persembahan kami yang kami berikan kepadamu, kiranya berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu, serta memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah Raya 17 Januari 2021 akan segera dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut. Jemaat yang mengikuti ibadah secara onsite diwajibkan menggunakan masker selama berada dalam area gereja. Jemaat yang bersuhu tubuh lebih dari 37,4 derajat Celcius tidak diperkenankan mengikuti ibadah secara onsite. Jemaat diwajibkan untuk mencuci tangan menggunakan sabun yang telah disediakan atau menggunakan hand sanitizer yang ada di dalam gereja. Jaga jarak antar jemaat serta hindari berjabat tangan. Demikian Warta Sepekan yang dapat kami sampaikan untuk Anda, dan kami ingatkan kembali kepada Anda untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Akhir kata, saya Ruben Christian beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beribadah, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, tentunya kita dalam keadaan yang baik dan kita bersuka cita sebab perbuatan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Amin. Sudah siap kita beribadah hari ini? Bisa lambaikan tangan kita bersama-sama. Haleluya, saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan setiap pujian, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami mau bawa semuanya yang terbaik ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, inilah kami umat-Mu, kami yang hadir di gedung ini, kami yang beribadah di rumah kami masing-masing. Kami mau belajar percaya kepada-Mu setiap waktu. Curahkanlah isi hati-Mu di hadapan kami Tuhan. Maka kami akan melihat perbuatan yang besar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, dan kami besarkan nama-Mu, dan kami tinggikan nama-Mu, Raja di atas segala raja. Haleluya. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, dan biarlah nama-Mu saja yang kami agungkan selama-lamanya. Hanya nama-Mu saja yang memikat hati kami Tuhan.
Terima kasih. Kami mau berkata Tuhan, Terima kasih. yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Terima kasih. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Nyatakan yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Kita mau nyatakan yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Nyatakan yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, oh, katakan haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, saya mau katakan haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu dan katakan cinta. Mari nyatakan haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Katakan dari hatimu haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus.
saya mau cinta Yesus. Haleluya. Biarkan kami boleh mengatakan, saya mau mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Saya mau mengasihi Engkau segenap hati dan jiwa kami. Haleluya. Saya mau mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Rabbata kaya ralaya syakara lamaya ralamor. Ya ralaya takaya ralamaya syakara lamaya ralamaya ralamor. Ya ralaya syakara labata kaya ralamaya syakara lamaya ralamaya ralamor. Sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Sebab Engkau-lah Yesus Tuhan yang maju berperang di depan kami. Ku tidak takut, ku tidak gentar. Ajar kami percaya, ajar kami percaya. Haleluya. Angkat suaramu, sembah Dia. Mari puji kebesaran Dia, naikkan pujian dan penyembahanmu. Haleluya, haleluya. Horalaya syanara takaya ralabaya syanara lamon. Yaralaya batakaya ralabaya syanara lamon. Yaralabatakaya ralamaya syakara lamaya syanara. Iman kami bersepakat dan percaya kepada Engkau Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan mari angkat tanganmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat
Tuhan Yesus. Setiap kita umat yang percaya, yang menerima kemenangan daripada Tuhan, mari bersama-sama sorakan amin. Sekali lagi berikan lambaian tangan kita Bapak Ibu Saudara, dan kita boleh memuliakan Tuhan kita, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita adalah umat pilihan, kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Oh, kita dipilih dan dikuduskannya. Mari bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Mari bersama nyatakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, bawa pujian, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Haleluya. Sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Haleluya. Terimalah sembah dan pujian kami. Biar musik memuji Tuhan. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Sebab kita punya Tuhan yang dahsyat, yang melakukan segala perkara. Kami mau bersepakat Tuhan menaikkan pujian bagi nama-Mu. Haleluya. Kami mau menari, kami mau mengekspresikan sukacita kami. Mari angkat tangan kita bersama Bapak Ibu Saudara. Jemaat Tuhan sendiri katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan, amin. Nyatakan, terimalah sembah dan pujian. Satu kali lagi katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Mari bawa pujian-Mu dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya, haleluya. Pujian yang terbaik kami mau berikan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, haleluya. Aku melayangkan mata ke punggung-punggung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menghadiahkan langit dan bumi. Engkau Tuhan yang melihat setiap tetes air mata kami dalam doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Dan kami percaya Engkau hadir Tuhan. Mengenal-Mu di hidupku, anugerah indah bagiku, dan tak akan pernah terganti.
ku jalani, hidup yang sungguh berarti kau berikanku kasih sempurna. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar pelukku, dan kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Amin. Mengenalmu di hidupku, oh anugerah indah bagiku, dan tak akan pernah terganti. Terima kasih. Bersamamu ku jalani hidup yang sungguh berarti, kau berikanku kasih sempurna, dan nyatakan ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar pelukku, dan kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Seunang kita bangkit berdiri bersama-sama, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami bersyukur. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar pelukku, ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar pelukku, dan
Yesus yang berlaku. Dan ku tahu pasti Yesus yang berlaku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Kami boleh berkumpul, beribadah dalam ruangan ini dan juga di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kami. Baik hamba-Mu maupun kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami dimanapun kami mendengarkan dan beribadah kepada Tuhan. Allah Roh Kudus jamah setiap kami, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Nyatakan mujizat kreatif-Mu bagi semua umat-Mu yang membutuhkan pertolongan pada hari-hari ini. Sekali lagi kami berdoa, buka hati kami Tuhan, biar Roh Kudus menerjemahkan firman ini secara sederhana. Nah, apa yang kami mengerti, kami praktekkan dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dan setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Silakan duduk saudara semua, shalom. Sekali lagi shalom semua. Saya berharap dan terus berdoa saudara semua dalam keadaan sehat. Baik, saudara, satu hari di sebuah toko hewan, toko binatang atau pet shop, ada sebuah iklan yang dipasang oleh pemilik toko dan iklannya itu memang dikhususkan bagi anak-anak untuk menarik perhatian anak-anak. Iklannya itu berbunyi begini, dijual anak anjing. Dan betul saja tidak beberapa lama kemudian ada seorang anak laki-laki yang melihat iklan itu. Kemudian dia menghampiri toko itu, masuk ke dalam dan dia bertanya kepada sang penjual, pemilik toko. Dan dia berkata, Om jual anak anjing itu kira-kira harganya berapa? Lalu si pemilik toko berkata, ya sekitar 30 sampai 50 dolar. Lalu anak itu mulai merogoh kantongnya dan dia mulai mengeluarkan uang recehan dan dia berkata, ya uang saya cuma 2 dolar 35 sen. Tapi om, boleh nggak saya lihat-lihat dulu anjing yang om jual itu seperti apa? Si pemilik ini tersenyum lalu dia mulai bersiul. Kemudian keluarlah anjing-anjingnya. Dan salah satu anjing yang paling depan itu adalah anjing yang bernama Lady. Di belakangnya ikut anak-anak anjing yang kecil-kecil yang rada lucu. Mereka berjalan di sepanjang lorong toko. Tetapi ada satu anak anjing yang jalannya agak lambat, larinya agak lambat. Dan dia terbelakang. Ternyata anak anjing itu kalau dilihat dari jauh dia rada cacat. Dan anak-anak yang bertanya kepada si pemilik toko ini bertanya, Om, itu anjing yang paling belakang kenapa Om? Lalu si pemilik toko ini berkata, oh anjing itu waktu lahirnya dia ada kesalahan, ada cacat di pinggulnya. Jadi waktu dia lahir ada cacat dan kemungkinan dia akan cacat seumur hidup. Lalu anak ini berkata, aku suka ini Om. Boleh nggak aku beli yang cacat itu? Si Om pemilik anjing itu berkata, oh jangan. Anjing yang cacat itu nggak dijual. Tapi kalau kamu mau, Om kasih. Lalu anak ini menampilkan raut wajah yang kecewa. Lalu dia berkata kepada si Om pemilik anjing, Om, bagaimanapun juga anjing itu cacat, tetap dia punya harga Om, sama dengan anjing-anjing yang lain. Saya nggak mau menerima anjing tanpa bayar. Saya akan beli anjing Om yang cacat itu sesuai dengan harga yang ada. Tapi sekarang aku hanya punya uang 2 dolar 35 sen. Tapi aku janji Om, setiap hari aku akan cicil $0,5 datang ke sini untuk melunasi harga anjing ini. Tapi ternyata si pemilik anjing ini juga tetap berkeras. Lalu dengan penuh kasih sayang dia berkata kepada anak kecil ini, Nak, anjing cacat ini nggak bisa lari.
Dan dia nggak bisa ngelompat seperti anjing-anjing yang lain. Nggak usah dibeli. Lalu anak ini terdiam. Kemudian dia menarik kedua ujung celananya, celana panjangnya. Dia tarik makin tinggi. Dan dia perlihatkan kepada om itu. Om, lihat kaki saya. Si om pemilik anjing itu melihat sepasang kaki yang cacat. Dan anak ini berkata, Om, saya juga nggak bisa lari. Saya juga nggak bisa melompat seperti anak laki-laki yang lain. Itu sebabnya saya ingin beli anjing yang cacat ini. Karena saya tahu anjing ini membutuhkan orang yang bisa mengerti keadaannya. Saudara, om itu balik terdiam. Tanpa terasa di sudut matanya, air matanya mulai mengalir. Lalu dia berkata, Nak, om akan berdoa setiap hari. Supaya anjing-anjing yang lain bisa memiliki majikan yang seperti kamu. Saudara, dari cerita ini ada sebuah pembelajaran yang menarik buat kita. Bahwa kita manusia, siapapun kita, tidak ada yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Tidak ada yang sempurna dalam diri kita manusia. Tapi justru dengan ketidaksempurnaan itulah kasih karunia Allah dinyatakan secara melimpah dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan mengangkat tema tentang kasih karunia Allah. Dengan judul hidup dalam kasih karunia. Saudara, Allah begitu mengasihi kita. Dan kasih karunia Allah itu begitu melimpah dalam hidup kita. Tapi sayangnya kita sebagai orang Kristen jarang sekali mau menghargai kasih karunia Allah. Kita kurang menghargai. Padahal Allah itu begitu besar kasihnya buat kita. Mari buka Alkitab saudara, ayat ini agak panjang. Ada 13 ayat yang akan kita baca. Kali ini saya akan memberikan ayat yang rada panjang. Karena ini adalah cerita dengan tujuan apa? Supaya saudara mengerti jalan ceritanya. Saudara boleh buka Alkitab saudara, 2 Samuel 9 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kita akan membaca ayat ini bergantian, saya akan membaca setiap ayat yang ganjil. Saudara semua bisa membaca dengan ayat yang genap. Saudara Yunus bisa bantu saya untuk membaca ayat yang genap, gunakan mic. 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai dengan 13, saya membaca ayat ganjil, saudara semua bersama dengan saudara Yunus akan membaca ayat genap. Demikian firman Allah, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja berkata kepadanya, "Engkaulah Siba," jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Siba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Siba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset," jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku." Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja,
Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Amin. Saudara, saya mau mengajak saudara untuk melihat kata kunci dari perikop ini. Ada satu kata kunci dari perikop ini dari ayat 1 sampai 13, yaitu di ayat 1, ayat 3 dan ayat yang ke-7. Di sana disebutkan tentang kata kasih. Ya. Daud berkata, "Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya, kasih yang dari Allah, kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu." Dalam Alkitab terjemahan berbahasa Inggris, sebagian besar menggunakan kata kainis. Kainis itu artinya kebaikan. Yang di dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata Ibrani keset. Keset itu artinya adalah kebaikan atau belas kasihan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang miskin, yang hina, yang melarat, dan yang sengsara. Jadi kata kebaikan, sekali lagi, perhatikan kata kasih yang ditulis dari ayat 1, 3, dan 7. Ini adalah kata kunci dari satu perikop ini. Dalam bahasa Inggris itu dengan kata kindness atau kebaikan, dalam bahasa asli itu dengan kata keset. Keset itu artinya kebaikan atau belas kasihan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang hina, miskin, melarat, dan sengsara. Kalau kata keset ini dihubungkan pemakaiannya dengan Tuhan, maka kata ini berarti bahwa anugerah. Kalau kata ini dihubungkan, keset dihubungkan dengan Tuhan, maka ini berarti kemurahan hati atau kasih karunia Allah kepada manusia. Jadi sekali lagi, pagi hari ini saya membahas tentang bagaimana kita hidup, bagaimana kasih karunia Allah bekerja dalam hidup kita lewat kisah antara Daud dan anaknya Yonatan, anak Raja Saul yang bernama Yonatan, dan anak ini bernama Mephiboset. Kisah antara Daud dan Mephiboset memberikan sebuah penggambaran tentang kasih karunia Allah yang bekerja dalam hidup kita yang luar biasa. Nah saudara, ada hal yang menarik dari kata keset ini. Kata keset ini berasal dari suku kata, dari akar kata. Jadi akar katanya itu adalah kasat, kausat. Kausat itu artinya penyayang. Kausat itu artinya berbelas kasihan. Nah yang menarik lagi, dari kausat itu diturunkan kata. Kata yang diturunkan adalah kata kausit. Kausit itu artinya baik hati atau saleh. Dari kata kausit itu muncul kata kaseda yang artinya bangau. Lalu apa hubungannya antara kaseda, bangau, dengan keset? Atau apa hubungannya kata bangau dengan arti-arti kata di atas? Baik kasit maupun keset. Jadi dari keset ini merupakan akar kata, muncul kata dari kasat, ya, dari kausat muncul kata keset. Terus ada lagi turunan yang disebut sebelahnya, kasit dan kaseda. Berakhir di kata kaseda, bangau. Apa hubungannya bangau dengan keset atau kebaikan atau belas kasihan? Nah begini saudara, ini ada cerita yang menarik. Disinilah letak kemenarikannya. Orang-orang Ibrani pada waktu itu mereka memiliki kebiasaan untuk melihat burung bangau. Burung bangau itu adalah salah satu burung saya juga membaca kisah tentang burung bangau ini. Orang Jepang mengatakan burung bangau ini sebagai lambang kesetiaan. Nah orang Yahudi suka memperhatikan burung bangau. Cinta, kebaikan dan kasih induk bangau kepada anak-anaknya. Burung bangau ini membuat sarangnya di puncak-puncak pohon cemara yang paling tinggi. Dengan tujuan supaya jauh dari cengkraman musuh, jauh dari musuh-musuhnya. Nah di atas puncak cemara yang tinggi, di tempat itulah burung bangau memelihara, burung bangau memberi makan, burung bangau menjaga anaknya yang kalau saudara lihat ya, anak burung bangau, saudara coba buka Google,
kepalanya botak, waktu dia lahir ada yang rambutnya itu jabrik, matanya melotot, jelek banget. Ya, disitulah di atas sarang itulah induk bangau memberikan perhatian dan kasih sayang cinta yang tidak pernah putus terhadap anaknya yang jelek, yang matanya melotot, yang hanya tahu ciup, mengharapkan makanan dari mamahnya, dari induknya. Nah, orang-orang Yahudi yang melihat hal itu, mereka berkata, begitulah cinta Tuhan kepada kita. Seperti anak-anak bangau yang jelek, yang gondol atau yang jabrik itu, yang matanya melotot, yang hanya bisa berciup-ciup minta makanan. Demikianlah manusia terhadap Allah. Di dalam diri manusia tidak ada hal yang baik yang harus dikasihani. Dalam diri kita tidak ada yang layak untuk diberikan kasih karunia. Dalam diri kita tidak ada yang pantas dan layak untuk mendapatkan kasih Tuhan. Sama seperti anak bangau, jelek, botak, matanya bulat membelalak. Enggak ada yang cakep dari anaknya. Tapi kasih ibunya, kasih induknya sangat luar biasa. Makanya burung bangau itu sering dilambangkan dengan burung yang di paruhnya itu dia gendong anak bayi. Pernah lihat? Biasanya kalau di toko-toko bayi ada burung bangau, dia lagi gendong anak bayi. Itu mitologi Yunani. Harus sudah baca mitologi Yunani, burung bangau yang mulutnya panjang itu. Dia gendong anak bayi, itu adalah cerita dari mitologi Yunani. Katanya itu adalah seorang putri yang dihukum karena irinya oleh salah satu dewa. Jadi dia dikutuk menjadi burung bangau dan dia ingin menyelamatkan anaknya, makanya dia bawa. Sekali lagi, burung bangau melambangkan kesetiaan. Orang Yahudi lihat hal itu. Lalu mereka mengatakan, kau sudah kasih Tuhan seperti kayak burung bangau itu. Padahal sebenarnya kasih Tuhan itu jauh lebih daripada burung bangau. Tapi itu arti dari kata kenapa muncul kata kaseda dan apa hubungannya dengan kata keset tadi. Nah, mari kita kembali ke ayat 1. Ayat 1 Raja Daud berkata, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Perhatikan, ayat ini saya juga baca perbandingan dalam bahasa Inggris. Daud tidak berkata begini, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul yang memenuhi syaratku, yang layak untuk mendapat belas kasihanku? Enggak, Daud tidak berkata begitu. Daud tidak memberikan syarat apapun. Daud hanya bertanya, masih ada enggak orang dari keturunan Saul? Aku ingin menunjukkan kasihku, keset, kebaikan, belas kasihanku, kemurahanku seperti kemurahan Allah. Aku ingin menunjukkan kepadanya. Lalu orang-orang memanggil hamba Saul yang bernama Zibah. Dan Daud menyatakan hal yang sama. Zibah, masih ada enggak keturunan Raja Saul yang masih hidup? Aku ingin menunjukkan belas kasihan Allah. Keset, kasih karunia, kemurahan. Lalu Zibah berkata, ada, tapi orangnya cacat. Sekali lagi, perhatikan di ayat 3. Daud enggak berkata begini, cacat? Emang cacatnya seperti apa sih? Seberapa parah cacatnya? Apakah dia lumpuh? Kalau dia lumpuh, ya udahlah, gak usah lah. Percuma juga saya panggil ke sini. Nanti akan merepotkan saya sendiri. Gak usah lah. Saya percaya Daud tidak berpikiran seperti itu. Dan saya juga baca perbandingannya gak ada. Daud justru berkata, di mana dia? Dalam ayat 4. Lalu singkat cerita, orang itu dipanggil yang bernama Mephiboset, dijemput dan dibawa ke Yerusalem. Saudara, diangkat menjadi anak raja Daud. Dari kisah ini, saya mengambil sebuah kesimpulan sederhana dulu. Kesimpulannya bahwa kasih karunia Allah, keset, tidak bergantung pada penerima. Kasih Allah kepada kita tidak melihat siapa kita. Orang rajin ke gereja, enggak rajin ke gereja. Orang yang suka memberikan persembahan atau enggak. Orang yang berkulit hitam, putih, tinggi, pendek, gemuk atau kurus. Enggak.
Kasih Allah kepada kita tidak melihat seberapa besar dosa kita. Kasih Allah kepada kita tidak melihat karakter kita. Karena tidak ada hal yang layak dan tidak ada hal yang paling baik satupun dalam diri kita yang layak untuk mendapat kasih Allah. Jadi kasih karunia keset tidak bergantung pada penerima. Sekali lagi perhatikan ayat 1, 3, 4. Daud tidak berkata, adakah dari keturunan Saul yang layak memenuhi syarat untuk mendapatkan kasihku? Apakah dia cacat? Seberapa besar cacatnya? Enggak. Dia cuma bertanya, di mana dia? Artinya kasih karunia Allah tidak bergantung pada si penerima. Kasih karunia adalah kemurahan hati Allah yang tidak pantas untuk saudara dan saya terima. Nah, lewat kisah ini saya cuma memberikan dua penggambaran tentang kasih karunia Allah yang bekerja dalam hidup kita yang digambarkan oleh Daud dan Mephiboset. Yang pertama, kasih karunia mencari keberadaan kita. 2 Samuel pasal 9 ayat 4 sampai dengan 6. Tanya raja kepadanya, di manakah dia? Di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud menyembah. Kata Daud, Mephiboset? Jawabnya, inilah hamba Tuanku. Raja Daud mencari Mephiboset. Orang cacat, orang timpang yang tidak layak untuk mendapatkan apa-apa dari Raja Daud. Dan saya mau ceritakan sebentar tentang kenapa Mephiboset ini timpang, lumpuh. Ada yang mengatakan lumpuh. Jadi ceritanya pada waktu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Dan pada waktu itu rajanya adalah Raja Saul. Saul bersama dengan anaknya Yonatan. Kebetulan Yonatan juga adalah salah seorang panglima. Mereka berperang. Dan waktu mereka berperang ternyata Saul dan Yonatan mati di peperangan itu. Dan inang pengasuh dari Mephiboset sadar bahwa Mephiboset keturunan Raja Saul, anak dari Yonatan, ini berada dalam keadaan bahaya. Sebab kebiasaan raja-raja di timur pada waktu itu, kalau mereka menang perang, menaklukkan satu raja, maka mereka akan mencari semua keturunan raja atau semua keluarga raja yang ada kemungkinan bisa naik tahta. Dan mereka akan cari siapa, lalu mereka bunuh. Karena mereka tidak mau ada saingan untuk mendapatkan tahta. Jadi inang pengasuh itu sadar bahwa Mephiboset yang adalah keturunan Raja Saul ini bisa menjadi penerus tahta. Dia harus diselamatkan. Itu sebabnya pada waktu pertempuran sedang sengit dan dia tahu, dia dengar berita Saul dan Yonatan sudah mati. Dia cepat-cepat ambil Mephiboset untuk menyelamatkan dan dia lari cepat-cepat. Tapi karena larinya terburu-buru, Mephiboset yang masih berumur 5 tahun jatuh. Dan sejak saat itu dia jatuh, dia timpang. Jadi cacatnya Mephiboset itu bukan karena cacat bawaan. Bukan karena cacat lahir, tapi cacat karena kecelakaan. Sebelumnya dia nggak cacat. Sebelumnya dia hidup bersama dengan ayahnya, Yonatan. Sebelumnya dia berjalan atau hidup bersama dengan Yonatan. Ini adalah sebuah penggambaran yang luar biasa. Tahu nggak saudara, bahwa pada mulanya manusia itu hidup berjalan bersama dengan Tuhan di Taman Eden. Tapi dosa datang dan akibatnya manusia jatuh dalam dosa. Sehingga semua keturunan manusia, keturunan Adam dan Hawa, yang dilahirkan setelah manusia jatuh dalam dosa, adalah orang-orang yang memiliki sifat yang ingin menjauhkan diri, memisahkan diri dari Tuhan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, orang-orang yang dilahirkan setelah itu memiliki sifat untuk mencegah datang kepada Tuhan. Manusia hidup dalam kecacatan rohani. Sejak manusia jatuh dalam dosa, semua keturunan manusia hidup dalam kecacatan rohani. Mereka dilahirkan setelahnya adalah orang-orang yang memiliki sifat untuk mengasingkan diri, menjauhkan diri dari Tuhan, dan mencegah untuk datang kepada Tuhan. Kitab Efesus pasal 2 ayat 1 memberikan penggambaran tentang kehidupan manusia
ketika Yesus mencari mereka sebagai orang-orang yang mati dalam dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Sebelum kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini adalah orang yang mati dalam pelanggaran dan dosa-dosa kita. Itulah kondisi ketika Tuhan mencari kita. Kita jatuh dalam keadaan berdosa dan rusak secara permanen. Saya ulangi, rusak secara permanen. Kalau rusaknya nggak permanen, berarti masih bisa dibenerin. Tapi kalau rusaknya permanen, bahkan Efesus 2 ayat 1 berkata, udah mati. Apa masih bisa dibenerin? Gak bisa. Tahu nggak saudara? Saudara dan saya, kita dulu keadaannya seperti ini. Rusak secara permanen. Kalau saudara punya barang, punya handphone, rusak. Saudara bawa ke tukang servis. Dan tukang servis bilang, nggak bisa lagi dibenarin Pak. Percuma. Saya mau tanya, saudara apain? Ya udah buang aja. Ganti yang baru. Tahu nggak? Hidupmu dan hidupku. Waktu Yesus cari kita, sebelum kita kenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu rusak, total, permanen. Gak bisa dibenarin. Gak ada yang bisa benarin. Tapi Yesus datang dengan kasih-Nya. Yesus datang dengan karunia-Nya. Yesus datang dengan anugerah-Nya. Dia benarkan kembali. Dia tebus dengan darah-Nya. Karena itu ingat baik-baik saudara. Meskipun sekarang ini kita udah diselamatkan oleh Yesus Tuhan. Dan kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa bersama dengan Kristus secara de jure. De jure itu artinya secara hukum. Ya, jadi setelah Yesus mati, kita menjadi orang-orang yang dimenangkan oleh Kristus. Dan di mana Kristus berada, di situ kita berada secara rohani. Tapi secara de facto, fakta fisiknya, kita masih di bumi. Saya masih ada di sini, saudara masih ada di rumah, dimanapun saudara berada, saudara yang lain ada di gereja. Faktanya kita masih ada di sini, kita masih hidup di bumi. Tapi secara hukum, secara rohani kita ini sudah dimenangkan dan bersama Kristus. Kristus di mana? Kristus sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi secara de jure, secara hukum kita bersama dengan Kristus. Tapi secara de facto, fakta kita masih hidup di bumi. Nah selama kita masih hidup di bumi, perhatikan baik-baik. Masih dengar khotbah saya, masih ingat khotbah saya di tanggal 1 Januari. Ketika kita percaya kepada Yesus, yang dimenangkan, yang diubah adalah roh. Tapi jiwa kita belum, tubuh kita belum. Di dalam jiwa ada kehendak, pikiran, perasaan. Di dalam jiwa, disinilah banyak kedagingan. Disinilah tempat kedagingan. Jiwa kita belum diselamatkan, jiwa kita belum dibarui. Sekalipun secara rohani, kita sudah bersama dengan Kristus, tapi faktanya kita hidup di dunia ini dan sifat manusia lama kita belum dihapus. Itu sebabnya setiap hari, jujur kalau mau katakan, setiap hari pasti kita bergumul dengan dosa. Benar apa benar? Berapa banyak di antara saudara yang tiap hari jatuh dalam dosa? Saya ngaku, sebagai manusia saya jatuh. Kenapa? Karena nggak ada manusia yang sempurna. Selama saya masih menggunakan tubuh daging, kedagingan akan selalu membuat saya jatuh dalam dosa. Dan saya terus berjuang. Kapan saya bebas? Ketika saya meninggalkan tubuh fana ini. Jadi selama kita menggunakan tubuh yang fana, kita akan berjuang dengan kedagingan kita untuk jatuh dalam dosa. Tapi ingat baik-baik, saat engkau mulai tergoda oleh dosa, dengar baik-baik. Saat engkau udah mulai terbuai dengan rayuan dosa, saat engkau sudah mulai terlena, sudah mulai mendengarkan sayupan kayak angin, ya, kayak tiupan angin sepoi-sepoi dari dosa yang membuat engkau berada dalam satu pilihan, lakuin nggak ya, ngerjain nggak ya, atau enggak. Kalau enggak Tuhan bilang begini nggak boleh. Tapi gimana? Ini kan mendesak, ini kan kebutuhan. Saya lagi butuh uang. Aduh, harus gimana nih? Lakuin nggak ya? Saat engkau berada di posisi tergoda untuk jatuh dalam dosa, ingat baik-baik. Kasih karunia Allah mencari engkau. Yesus Kristus dengan kasih-Nya datang bukan dengan harga yang murah, tapi dengan darah yang mahal. Dia memberikan darah-Nya, darah yang paling mahal untuk apa? Menebus kita, merubah kita yang sudah rusak total. Hargai kasih karunia Tuhan.
Saat engkau tergoda untuk berbuat dosa, ingat kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia Allah yang besar sudah menyelamatkan saya, sudah menebus saya dari segala dosa-dosaku. Aku tidak mau tergoda, aku tidak mau jatuh, aku tidak mau terlena. Kasih karunia, kasih karunia. Hargai kasih karunia Allah. Jadi yang pertama, Daud mencari Mephiboset dan menemukan dia, mengambil dia, membawa ke istana, diangkat jadi anak raja. Artinya apa? Allah mencari kita, kasih karunia mencari kita. Di mana kita berada, di mana orang berdosa, kasih karunia Allah di sana mencari. Untuk apa? Dibawa kemana? Kasih karunia membawa kita ke hadirat raja. 2 Samuel pasal 9 ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Jadi jauh sebelum peristiwa ini saudara, Daud itu dalam 1 Samuel pasal 20 ayat 15 sudah membuat perjanjian dengan Yonatan. Jadi Yonatan tahu bahwa Daud ini pasti akan menjadi raja menggantikan ayahnya. Bukan dia yang jadi raja menggantikan Saul, tapi Daud, dia tahu. Lalu Yonatan membuat perjanjian, Daud, aku tahu suatu saat Tuhan pasti akan bekerja dalam hidupmu. Mau gak kau membuat perjanjian? Padahal mereka ini sebenarnya ipar-iparan. Karena Daud nikah dengan anak Raja Saul, saudaranya Yonatan. Ipar-iparan sebenarnya. Daud, mau gak engkau membuat perjanjian dengan aku? Bahwa engkau tetap menunjukkan kebaikanmu kepada keturunanku. Dan Daud pegang janji itu. Makanya dia buktikan, dia cari siapa keturunan Saul. Dan ketemulah keturunan yang bernama Mephiboset. Ternyata dia anaknya Yonatan. Jadi Daud suruh panggil Mephiboset, dia angkat sebagai anak raja. Dan Mephiboset tahu bahwa ternyata Daud memanggil dia, mengangkat dia semata-mata karena Daud memegang perjanjian dengan papahnya, dengan ayahnya. Dan saudara, ini merupakan penggambaran yang menarik bahwa Bapa di sorga secara tersirat membuat perjanjian dengan putranya yang bernama Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka akan diangkat menjadi anak Allah dan akan dibawa ke hadirat raja. Mari kita baca ayat berikut ini. Efesus pasal 1 ayat 5 dan 6, terjemahan sederhana Indonesia. Sebelum dunia ini diciptakan, kita sudah Allah tetapkan untuk diangkat menjadi anak-anaknya melalui Kristus Yesus sesuai dengan kehendaknya. Itulah yang berkenan kepadanya. Jadi kita memuji Allah karena kebaikan hatinya yang mulia yang sudah diberikannya kepada kita dengan cuma-cuma. Karena kita bersatu dengan anaknya yang dikasihinya. Jadi Bapa membuat perjanjian dengan Kristus. Saudara bisa bandingkan dalam terjemahan dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34 dan Injil Matius 5 ayat 17. Secara tersirat Allah Bapa membuat perjanjian dengan Kristus, dengan putranya. Siapa yang percaya kepada putranya, mereka akan diangkat jadi anak. Dan orang yang diangkat jadi anak, mereka akan datang ke hadirat raja. Mereka boleh datang ke hadirat raja. Mereka diterima di hadirat Allah. Pertanyaannya, apa yang kita dapatkan ketika kita datang ke hadirat Allah? Mari kita lihat penggambarannya lewat kisah Mephiboset dan Daud. Perhatikan ayat yang ke-7b. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lompat ayat 9 dan ayat 10. Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu. Dan harus membawa masuk tuayannya supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Perhatikan, apa yang Mephiboset dapatkan ketika
ketika dia menghadap ke hadirat raja, ketika dia datang ke hadirat raja, apa yang dia dapatkan? Perhatikan, yang pertama yang dia dapatkan adalah semua harta, tanah ladang milik neneknya Raja Saul diberikan kepadanya. Yang kedua, dia akan tetap makan sehidangan dengan Raja Daud di Yerusalem sebagai anak raja. Wis, dahsyat. Yang ketiga, Siba harus mengerjakan tanah untuk Mephiboset. Artinya apa? Siba harus menjadi hamba. Dan semua kepunyaan Siba juga adalah kepunyaan Mephiboset. Wow. Singkat cerita, ketika Mephiboset menghadap Raja Daud di istana, ketika Mephiboset menghadap hadirat raja, dia mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara, apa yang kita dapatkan ketika kita yang sudah diselamatkan oleh Kristus karena anugerahnya yang besar, datang ke hadirat raja, ke hadirat Allah, dalam doa-doa kita, dalam persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, dalam ibadah kita seperti hari ini, apa yang kita dapatkan? Jawabannya adalah kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia. Sama seperti Mephiboset. Padahal Mephiboset ini adalah orang yang cacat, yang harusnya nggak layak terima apa-apa, yang tinggal di Lodebar. Lodebar itu adalah sebuah kota kecil yang terletak di sebelah timur Sungai Yordan, dan arti dari Lodebar adalah tidak ada padang rumput atau tanpa padang rumput. Artinya kalau tanpa padang rumput berarti tanah itu boleh dikatakan tanah yang nggak subur, tanah yang nggak cocok buat penggembalaan. Mungkin tanah itu adalah kota yang bertanah dengan tanah yang gersang dan sebagainya. Dan yang menarik, di Lodebar itu sendiri pada waktu itu adalah kota benteng pertahanan Filistin saat itu. Jadi Mephiboset tinggal di tempat di mana bangsa Filistin punya benteng, di kota pertahanan bangsa Filistin. Dan di Lodebar juga ternyata neneknya Mephiboset, Raja Saul, dan papanya Yonatan itu dibunuh di situ. Jadi waktu perang, Saul dan Yonatan itu matinya di Lodebar. Dan Mephiboset sekarang tinggal nyumput sembunyi di Lodebar, di tempat yang di sini tempat trauma bagi dia. Kenapa? Papahnya mati dibunuh di sini oleh Filistin, dan bangsa Filistinnya masih ada di sini. Jadi dia berada di tempat di mana dia sendiri tuh nggak ingin ada di situ. Tapi mau gimana lagi? Kalau dia keluar dari situ, dia berpikir mungkin akan ditangkap oleh Daud, akan dibunuh karena dia keturunan Raja Saul. Ingat kebiasaan Raja Timur Tengah, raja-raja di Timur, kalau mereka menaklukkan satu raja, mereka akan bunuh semua keturunannya. Mungkin Mephiboset berpikir, kalau saya keluar dari Lodebar, keluar dari daerah kekuasaan Filistin, bisa jadi saya dibunuh oleh Daud. Jadi dia sembunyi di sana. Tapi ternyata setelah dia bertemu dengan Daud, jalan hidupnya berubah. Setelah dia menghadap hadirat raja, hidupnya berubah. Dia mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia. Saudara, apa yang kita dapatkan ketika kita menghadap hadirat Allah, hadirat raja? Kasih karunia demi kasih karunia. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saya bisa bandingkan dan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Bagaimana mungkin Tuhan tidak akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Kemudian apa yang kita dapatkan dalam kitab Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dan 2 Petrus 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saat kita menghadap Allah, menghadap hadirat raja, kita akan mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia, kemurahan demi kemurahan,
Belas kasihan demi belas kasihan. Ingat, saat engkau datang kepada Allah, Tuhan tidak melihat siapa engkau. Apakah engkau rajin gereja enggak atau enggak? Apakah engkau rajin berbakti atau enggak? Apakah engkau memberikan persembahan atau enggak? Apakah engkau berdosa atau enggak? Saat engkau datang ke hadirat Allah, Dia hanya memberikan satu, kasih karunia-Nya, Kesed. Kisah Mephiboset ini menggugah hati saya. Orang yang cacat tidak layak mendapatkan apa-apa. Orang yang harusnya layaknya mati. Tapi Daud berbelas kasihan karena perjanjiannya dengan Yonatan. Allah Bapa membuat perjanjian dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Dan perjanjian itu gak pernah berakhir. Itu berarti kapanpun kita datang, dalam keadaan apapun, dalam dosa apapun, dalam kejatuhan apapun, Allah cuma punya satu jawaban. Dia akan kasih karunia-Nya demi kasih karunia. Saya tutup dengan sebuah kisah. Terjadi pada tahun 1981. Polisi California pada waktu itu sedang melakukan pencarian yang agresif, gencar-gencaran terhadap salah seorang pencuri mobil yang berhasil membawa kabur mobil curiannya. Jadi polisi dan pemilik mobil ini melapor kepada polisi California untuk mencari secepat mungkin orang yang mencuri mobilnya. Lalu polisi melakukan pencarian dengan intensif, memasukin ke stasiun radio, mengumumkan siapa yang telah mengambil mobil dengan plat nomor sekian-sekian. Memang rasanya kedengarannya sih ini sebuah lelucon. Karena mana ada pencuri yang mau ngaku saya? Nggak ada. Yang namanya pencuri akan diam-diam. Tapi nggak tahu bagaimana mereka antara pemilik mobil yang kehilangan mobil dan si polisi, mereka itu begitu antusias untuk cari. Karena apa? Alasannya hanya karena faktor kemanusiaan. Sebab di dalam mobil itu di bangku depan sebelah kiri ada sekotak kerupuk yang sudah dicampur dengan racun tikus. Dan si pemilik mobil ini nggak ingin supaya si pencuri itu mati. Tapi kalau di Indonesia malah bersyukur. Mudah-mudahan makan, mudah-mudahan dimakan. Biar tahu. Tapi si pemilik mobil di California, dia desak polisi, cari cepat. Jangan sampai dimakan. Kalau makan mati. Entah bagaimana kelanjutan kisahnya. Tapi yang jelas dari cerita ini, saya mendapat sebuah penggambaran begini. Sama seperti Tuhan, Tuhan mencari kita. Seolah-olah kita berpikir Tuhan cari kita itu untuk menghukum kita karena dosa dan kesalahan kita. Itu bukan sifat Tuhan, bukan. Tuhan cari kita, siapapun saudara pada pagi hari ini. Tuhan cari engkau untuk memberikan kesednya. Kasih karunia-Nya, kebaikannya, dosamu sudah ditebus. Dia bawa kasih karunia untuk diberikan kepadamu. Sebab kalau engkau tidak terima sekarang, nanti hari depan engkau pasti akan dihakimi. Itu sebabnya dia nggak ingin kamu mati seperti kisah ini, cerita ini. Dia cari engkau dengan gencar. Kadang-kadang kita merasa, kadang-kadang ada orang yang merasa terganggu. Ngapain sih? WA-WAan, telepon-teleponan, ngajakin gereja. Ya udahlah, terserah saya. Kalau saya mau gereja nanti saya gereja juga. Kalau saya mau ibadah nanti saya ibadah juga. Nggak usah lah di WA terus, dikasih tahu terus. Halo, dengar dari kisah ini. Tuhan mungkin pakai orang-orang itu karena Tuhan ingin mencari engkau sesegera mungkin. Kalau tidak, engkau bisa binasa. Tuhan mungkin pakai suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, keluargamu, teman sekantormu, teman permainanmu, teman sehobimu untuk mengingatkan engkau balik. Allah mencari engkau untuk menyatakan kemurahannya. Sebab kalau engkau tidak terima, engkau akan mendapatkan penghakiman. Mungkin di antara kita ada yang berkata, ya, tapi saya sudah diselamatkan loh Pak, saya sudah dalam Kristus. Betul. Tapi saya mau bertanya, seberapa jauh engkau sudah meninggalkan Tuhan? Sekalipun engkau sudah diselamatkan, seberapa jauh engkau terbawa arus dan melupakan kasih karunia Allah, kebaikan Allah?
banyak orang Kristen yang tidak menghargai kasih karunia, kemurahan Tuhan. Mereka menganggap, ya tanpa Tuhan pun saya bisa, buktinya saya sudah bisa berhasil kok. Ya gereja mah nanti, ibadah mah nanti, bersekutu, melayani mah nanti. Pasti saya lakuin lah, pasti nantilah. Yang penting saya mau nata hidupku dulu, mau mencapai cita-citaku dulu. Halo. Ingat, kita ini tidak ada yang baik dalam diri kita yang layak untuk mendapatkan kebaikan. Kalau Allah mencari kita hari ini, semata-mata karena Dia ingin nolong kita supaya nggak binasa ke depan. Jangan abaikan panggilan Tuhan. Sekalipun engkau sudah percaya Yesus, tapi bisa jadi engkau sudah lama meninggalkan Dia. Pulang, terima kasih karunia Allah, datang kembali ke hadirat Raja. Ada banyak berkat yang akan diberikan. Ada kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan akan berikan kepadamu. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Mari kita berdiri bersama, kita angkat pujian ini. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih rahmat. Katakan sekali lagi, ku ada sebagaimana ku ada. Haleluya. Oh, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Mari angkat tanganmu, katakan bersama, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan Yesus, sekarang ku kan memuji-Mu selamanya. Saat pertama kali Tuhan Yesus mencari kita, keadaan kita berada dalam lubang dosa, hancur secara permanen, gak bisa dibenarin lagi. Tapi Allah dengan kasih-Nya menerima kita apa adanya, memperbaharui kita kembali. Dia ubah kita, Dia tebus dengan darah yang mahal, dan Dia bawa ke hadirat Raja untuk mendapatkan kasih karunia, belas kasih, kemurahan, berkat demi berkat yang berkelimpahan. Hargai kasih karunia Allah bagimu. Kita ada hari ini karena kasih karunia Allah. Tidak ada yang baik yang layak untuk Tuhan nilai buat mendapatkan kebaikan berkatnya. Nggak ada dalam diri kita. Semata-mata
karena kemurahan hati Allah. Hargai. Dan bagi engkau yang sudah menjadi Kristen, tapi lama meninggalkan Tuhan, lama meninggalkan pelayanan, dan mungkin Tuhan sedang mencari engkau, Tuhan memanggil engkau untuk kembali ke hadiratnya. Ada berkat, ada kemurahan, ada belas kasihan melimpah yang Dia siapkan. Mari kembali, mari pulang. Tuhan mencari engkau untuk menyatakan belas kasihannya, seperti Mephiboset yang tidak layak mendapatkan kebaikan Daud, tetapi Daud cari dia. Daud tidak berpikir dia timpang atau tidak peduli. Dia hanya memegang perjanjiannya. Bapak memegang perjanjian untuk memberkati kita. Dan dia tidak pernah gagal dan tidak pernah mengingkari, tidak pernah memutuskan perjanjian itu. Kembali kepada Tuhan. Kembali, aktif kembali, melayani kembali bergereja, kembali kepada kasih karunia Allah. Terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami jauh dari kasih karunia. Awalnya kami menerima kasih karunia itu, tapi karena dunia, arus dunia membuat kami terbawa arus, terbuai, terlena dengan kenyamanan, kenikmatan dunia, sehingga kami jauh dari hadirat Raja. Ampuni kami. Kami tahu ada banyak orang, kami tahu Tuhan memakai situasi, kami tahu Tuhan memakai keadaan untuk memanggil kami kembali, menarik kami kembali pulang, kembali ke hadirat Raja, untuk menerima kebaikan, kasih setia, belas kasihan, berkat yang berkelimpahan. Tapi acap kali kami menilai situasi yang Tuhan pakai adalah sebuah ancaman buat kami. Situasi yang Tuhan pakai adalah sebuah penghukuman buat kami. Ternyata tidak. Itu adalah panggilan Tuhan buat kami untuk kembali. Orang-orang yang Tuhan pakai untuk memanggil, mengingatkan kami, itu adalah panggilan Tuhan untuk membawa kami kembali ke istana, ke hadirat Raja, untuk menerima berkat, kemurahan, belas kasihan. Ampuni kami. Kami bangun komitmen sekarang. Kami akan peka dengan suara Tuhan. Kami akan mau peka dengan situasi dan keadaan yang terjadi. Supaya dengan semua itu kami belajar untuk kembali ke hadirat Raja, mendapatkan belas kasihan, kemurahan, berkat Allah yang berkelimpahan. Teguhkan firman-Mu. Hamba telah selesai berbicara, tapi firman tidak akan kembali yang percuma. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan. Berkati kami semua, berikan kekuatan, kesehatan, nyatakan kasih karunia-Mu terus yang melimpah dalam hidup kami. Berkati Indonesia, pemerintah kami, berkati kota kami. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari angkat tanganmu. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, pertolongan Tuhan Yesus, pembelian Al-Roh Kudus yang menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oh, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.